Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi etika profesi arkeologi. Pada pertemuan sebelumnya telah diberikan bahwa penerapan etika profesi arkeologi harus diawali oleh proses kognisi. Proses kognisi yaitu proses di mana seorang individu atau peneliti arkeologi harus lebih dahulu memahami apa itu etika dan kebijakan arkeologi. Tetapi untuk melakukan kognisi atau pemahaman terhadap nilai-nilai etika, seorang peneliti arkeologi perlu memahami juga bahwa dalam kognisi tersebut ada unsur-unsur lainnya. Adapun unsur kognisi dalam penyikapan etika yang pertama yaitu seorang peneliti arkeologi atau arkeolog profesional harus menyadari bahwa masyarakat di sekitar sumber daya arkeologi memiliki etika dan moral. Artinya, sebagai seorang arkeolog profesional, kita tidak bisa serta-merta memaksakan etika yang telah kita pahami pada lingkungan yang berbeda di sekitar sumber daya arkeologi. Kita harus memahami bahwa masyarakat di sekitar sumber daya arkeologi itu sudah memiliki etika dan norma-norma yang mengatur kehidupan mereka, sehingga yang diperlukan di sini adalah penyesuaian, bukan penerapan. Yang kedua yaitu kita harus memahami bahwa sumber informasi tidak tunggal. Artinya dalam kerja seorang arkeolog profesional, kita harus menyadari bahwa masyarakat di sekitar sumber daya arkeologi atau telah terhadap sumber daya arkeologi yang kita lakukan sebagai seorang peneliti itu mungkin saja tidak sepenuhnya benar. Sumber informasi tidak tunggal juga mengandung makna bahwa sebagai seorang arkeolog profesional dalam melakukan pekerjaan arkeologi, kita tidak serta-merta harus memaksakan apa yang kita ketahui terhadap masyarakat. Kita juga harus mempertimbangkan apa informasi yang beredar di masyarakat, sehingga telaah yang kita berikan terhadap sumber daya arkeologi dan kita informasikan kepada masyarakat tidak berbenturan dengan apa yang dipahami masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai seorang arkeolog profesional, kita harus menyadari bahwa kerja seorang arkeolog tidak hanya memberikan pernyataan yang untuk sebuah telaah sumber daya arkeologi. Artinya di sini arkeolog profesional seharusnya bekerja sebagai jembatan informasi dalam pengembangan sumber daya arkeologi yang ada. Arkeolog profesional seharusnya bekerja menyatukan persepsi yang didasarkan etik dan moral profesi arkeologi, bukan memilih persepsi mana yang benar, tapi menyatukan berbagai persepsi sehingga dapat menjadi suatu kesatuan yang nantinya akan saling bahu-membahu membangun sumber daya arkeologi yang ada. Keempat, sebagai seorang arkeolog profesional, seharusnya penyatuan persepsi tadi harus dipertimbangkan lewat pemikiran-pemikiran yang berdasarkan data. Artinya poin 4 dan 3 ini saling berhubungan. Sebagai seorang arkeolog profesional, kita harus bisa menyatukan persepsi, tetapi persepsi yang kita satukan tadi haruslah sesuai dengan pertimbangan pemikiran yang tidak lain untuk mencapai tujuan berdasarkan etika dan moral. Jadi harus ada data, bukti yang akan pertimbangan pemikiran yang kita sampaikan. Jangan sampai kita hanya menyatukan persepsi dengan peneliti lainnya untuk memajukan suatu sumber daya arkeologi, tetapi tanpa landasan yang jelas.
Selanjutnya, proses pemahaman atau kognisi tadi diturunkan ke pola tingkah laku yang mencerminkan afeksi atau dengan kata lain emosi dalam diri arkeolog tersebut. Nah, unsur-unsur afeksi atau bentuk-bentuk afeksi dapat terdiri dari yang pertama, pemberian penghargaan dan penghormatan dengan muatan etika dan moral. Pada saat seorang arkeolog profesional telah melaksanakan kewajibannya sesuai etika profesi, maka seorang arkeolog tersebut setidaknya mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari teman sejawat. Yang kedua yaitu berkomitmen tinggi menerapkan etika dan moral. Tidak akan ada gunanya menerapkan etika dalam sebagai profesional arkeologi tanpa adanya komitmen yang tinggi. Artinya di sini komitmen ini harus selalu dijaga untuk mendukung kontinuitas atau keberlanjutan dari penerapan pola tingkah laku yang mencerminkan etika sebagai seorang profesional arkeologi. Yang ketiga, selalu berupaya sesuai dengan keahlian. Pernyataan ini mengandung makna bahwa seorang profesional arkeologi apabila unsur-unsur kognisi telah tercermin dalam emosinya, maka seorang profesional arkeologi tidak memiliki sifat mental menyerah atau selalu berusaha dalam menyelesaikan penelitian atau kewajibannya sebagai seorang arkeolog. Yang keempat, penerapan keahlian berdasarkan etika dan moral. Artinya, dalam menyelesaikan kewajibannya, seorang profesional arkeologi haruslah selalu didasarkan dengan etika dan moral yang ada. Seorang profesional melakukan kewajibannya untuk bertujuan memberikan kebaikan ke masyarakat. Artinya di sini untuk mendapatkan hasil yang baik maka haruslah ditanam oleh kebaikan juga. Untuk mendapatkan buah yang baik maka melalui bibit yang baik. Artinya di sini apabila seorang arkeolog profesional ingin hasil pekerjaan dan kewajibannya menghasilkan buah kebaikan di masyarakat, maka dia keahliannya berdasarkan etika dan moral yang tentunya sesuai dan baik bagi masyarakat. Yang kelima yaitu seorang arkeolog profesional harus penuh kesadaran dan bersikap positif dengan terus mengembangkan wawasan, ide, strategi, dan teknik dalam menerapkan etik dan moral. Artinya di sini seorang arkeolog profesional tidak berhenti pada satu titik di mana dia sudah merasa puas terhadap apa yang didalaminya, apa yang dimaknainya, apa yang dipelajarinya. Tetapi seorang arkeolog profesional haruslah menerapkan bahwa mereka semakin mereka belajar, semakin kita belajar, kita akan semakin merasa pengetahuan yang kita miliki semakin sedikit. Sehingga semakin lama kita akan memiliki keinginan untuk belajar dan terus belajar guna mendapatkan ilmu yang sebanyak ini yang tidak lain bertujuan untuk menunjang keahlian kita sebagai keahlian kerjaan dan kewajiban kita sebagai seorang arkeolog profesional. Selanjutnya yaitu cara menerapkan etika dan moral profesi. Menerapkan etika dan moral profesi sebagai seorang arkeolog profesional tidak serta-merta muncul dengan sendirinya, tetapi ada kiat-kiat atau langkah-langkah supaya etika dan moral sebagai seorang profesional arkeologi ini dapat diterapkan dengan baik di lingkungan, baik lingkungan individu, lingkungan kerja atau teman sejawat, ataupun lingkungan sosial masyarakat.
Yang pertama yaitu seorang arkeolog profesional harus terus-menerus menguasai diri. Artinya, seorang arkeolog profesional tidak terpengaruh atau tidak mudah dipengaruhi oleh visi-visi atau godaan-godaan yang ada di sekeliling. Yang kedua, yaitu menjaga standar mutu layanan profesinya. Hal ini mengandung makna bahwa sebagai seorang arkeolog, kita harus standar hasil kewajiban yang akan kita lakukan. Tentunya menerapkan standar ini akan terus menjaga kualitas dari hasil dan pekerjaan yang kita lakukan dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang arkeolog profesional. Yang ketiga, memperlihatkan sifat dan sikap yang konsisten. Memperlihatkan sifat dan sikap yang konsisten ini mengandung makna bahwa seorang arkeolog harus selalu mengerjakan kewajibannya secara kontinu, berkelanjutan. Standar mutu dari hasil pekerjaannya pun harus diterapkan secara berkelanjutan. Jangan sampai seorang arkeolog profesional pada satu titik standar dari hasil pekerjaannya sangat baik, tetapi pada titik lainnya standar dari hasil pekerjaannya sangat buruk. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada sifat dan sikap yang konsisten dari calon arkeolog tersebut. Yang keempat yaitu terbuka terhadap saran dan kritik. Sebagai seorang arkeolog profesional, saat melakukan telah terhadap sumber daya arkeologi, saat melakukan pengembangan terhadap sumber daya arkeologi, tentunya kita harus menerima saran dan kritik yang berasal dari berbagai pihak atau stakeholder. Hal ini untuk memperkecil kemungkinan atau menghilangkan kesan bahwa seorang arkeolog profesional merupakan orang yang paling benar. Kita harus selalu menerima saran dan kritik yang semata-mata untuk mengembangkan keahlian pribadi kita sebagai seorang arkeolog profesional. Keberadaan saran dan kritik tersebut tentunya mengembangkan hasil dari pekerjaan atau kewajiban kita dalam menjalankan profesi sebagai seorang arkeolog profesional arkeologi. Yang kelima yaitu menghormati harkat dan pribadi. Artinya sebagai seorang profesional arkeologi, kita haruslah selalu menghormati harkat dan pribadi orang lain, saling menghormati. Saling menghormati ini sangat penting supaya di suatu titik atau di suatu kejadian, kita sebagai arkeolog profesional selalu mendapatkan kesan yang positif sehingga menjadikan pekerjaan yang kita jalankan atau posisi tawar yang kita lakukan dalam pengembangan sumber daya arkeologi menjadi tinggi. Yang keenam yaitu sebagai seorang profesional arkeologi kita harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan. Ini sangat penting supaya sifat adil dan tidak membeda-bedakan ini sangat berkaitan dengan menjaga standar mutu layanan profesi. Apabila seorang arkeolog profesional atau profesional arkeologi melakukan pekerjaan dan kewajibannya dengan bersikap tidak adil di masyarakat, maka sangat dikhawatirkan akan timbul konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan ini akan mempengaruhi hasil dari pekerjaan individu arkeologi tersebut. Yang ketujuh yaitu selalu sanggup untuk menerapkan etik dan moral profesi. Yang kedelapan yaitu mengutamakan penampilan yang prima. Penampilan yang prima ini tidak lain sejalan dengan kesan positif
selalu harus dihadirkan oleh seorang profesional arkeolog. Kenapa harus berpenampilan yang prima? Karena saat seorang profesional arkeologi bekerja di masyarakat, tentunya masyarakat membutuhkan kesan positif yang meyakinkan mereka bahwa sumber daya arkeologi yang ada di sekitar mereka ini layak untuk dikembangkan oleh individu arkeolog tersebut. Yang terakhir yaitu selalu menciptakan iklim yang kondusif. Tidak ada gunanya bagi seorang profesional arkeologi yang datang di masyarakat dan hanya menciptakan konflik. Artinya di sini kondisi iklim yang kondusif ini sangat sejalan dengan pengembangan atau pelestarian dari sebuah sumber daya arkeologi. Dengan kondisi yang kondusif, dengan iklim yang kondusif, dengan minimnya konflik yang terjadi di sekitar sumber daya arkeologi, maka kebutuhan atau tenaga pikiran yang digunakan untuk mengembangkan sumber daya arkeologi tersebut menjadi maksimal, tidak terbagi lagi dengan tenaga pikiran, biaya, waktu untuk menyelesaikan konflik. Selain itu juga menciptakan iklim yang kondusif ini mengandung makna bahwa seorang yang sudah berprofesi sebagai profesional dalam bidang arkeologi haruslah dapat bekerja sama dengan berbagai stakeholder, sedang bekerja sama, menyatukan ide, menyatukan persepsi berdasarkan data-data yang komprehensif yang tidak lain untuk memajukan atau mengembangkan dan melestarikan sumber daya arkeologi yang ada. Pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa dalam menjalankan perilaku sebagai seorang profesional di bidang arkeologi, maka dibutuhkan perilaku profesi. Perilaku sebagai profesi atau perilaku yang sesuai dengan etika dan moral ini terbagi menjadi 5, yaitu perilaku personal, perilaku profesional, perilaku sosial, perilaku intelektual, dan perilaku spiritual. Yang pertama yaitu perilaku personal. Perilaku personal mengandung arti bahwa perilaku yang hanya berkaitan dengan diri sendiri, artinya perilaku yang muncul dan berakibat pada pengembangan terhadap individu profesional arkeologi tersebut. Nah, dalam perilaku personal ini ada beberapa tipe yang bisa mendukung pekerjaan atau kewajiban sebagai seorang profesional arkeologi. Yang kedua yaitu selalu bersikap dan berperilaku baik. Tentunya bersikap dan perilaku baik ini akan mencerminkan kita sebagai seorang profesional yang profesional di bidang arkeologi yang selalu bekerja dengan totalitas. Yang ketiga, harus selalu memiliki pemahaman, penerimaan, pengarahan, dan perwujudan diri. Artinya di sini apa yang kita lakukan sebagai seorang individu harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap sebuah pemikiran atau norma-norma yang ada pada masyarakat. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas diri, mengandung artian bahwa sebagai seorang profesional di bidang arkeologi kita harus selalu meningkatkan kualitas diri. Kualitas diri ini dapat berarti dengan cara belajar, dapat berarti dengan cara berlatih, dapat juga dilakukan dengan cara menjaga pola hidup yang sehat. Apabila seorang individu sehat, otomatis akan mendukung kewajibannya atau pekerjaannya dalam bidang arkeologi. Yang selalu memiliki integritas profesinya. Dengan memiliki integritas yang tinggi terhadap profesi, seorang
arkeolog profesional akan selalu memberikan yang terbaik terhadap profesinya sebagai seorang arkeolog. Yang keenam yaitu memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap profesi. Dedikasi dan loyalitas terhadap profesi mengandung makna bahwa sebagai seorang arkeolog yang profesional, kita tidak mudah konflik kepentingan. Dalam mengerjakan sebuah kerja arkeologi sudah jelas, yaitu untuk mengembangkan, melestarikan sumber daya arkeologi demi meningkatkan hajat hidup masyarakat di sekitar sumber daya arkeologi tersebut. Artinya di sini dedikasi dan loyalitas menjadikan kita sebagai seorang profesional arkeologi setia menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang arkeolog sesuai. Yang terakhir yaitu peningkatan intelektualitas. Sebagai seorang individu yang berprofesi di bidang arkeologi, maka peningkatan intelektual ini akan mendukung proses atau posisi tawar pada saat berhadapan dengan berbagai stakeholder yang tentunya berasal dari bidang ilmu yang berbeda. Tingkat intelektualitas ini juga akan menjadikan pribadi arkeolog tersebut menjadi pribadi yang bisa menjembatani persepsi-persepsi yang ada tanpa bukti dari setiap persepsi tersebut. Selanjutnya, setelah berlaku profesional, maka setelah berlaku personal, maka berlaku profesional. Perilaku profesional mengandung artian bukan antara individu arkeolog tersebut atau individu yang berprofesi sebagai di bidang arkeologi tersebut dengan individu lain yang juga berprofesi di bidang arkeologi atau juga bisa di luar bidang arkeologi tetapi masuk dalam bagian yang disebut sebagai seorang profesional. Bisa itu arsitek, bisa itu seorang profesional di bidang manajemen pengelolaan pariwisata, bisa itu profesional di bidang hukum atau lainnya. Nah, sebagai seorang arkeolog profesional, peningkatan perilaku profesional yang harus kita jaga adalah yang pertama, menjaga kepakaran dan keahlian di bidangnya. Artinya apabila itu seorang arkeolog, maka kepakaran dan keahlian di bidang arkeologi harus terus dijaga. Jangan sampai seorang arkeolog dengan lantang dan lugas berbicara tentang manajemen pariwisata. Jangan sampai seorang arkeolog dengan lantang dan lugas membicarakan tentang teknis sebuah pembangunan objek pendukung pariwisata. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kepakaran dan keahlian di bidang si individu arkeolog tersebut. Selain itu, kepakaran dan keahlian di bidangnya ini juga mengandung bahwa seorang arkeolog ini yang ahli pada satu bidang dalam ilmu arkeologi harus terus mendalami bidang yang ditekuninya. Misalnya seorang yang memang tertarik pada gambar cadas, maka untuk meningkatkan perilaku profesionalnya, maka dia terus-menerus mendalami gambar cadas tersebut. Jadi ahli, menjadi pakar di bidang gambar cadas. Begitu juga seorang arkeolog yang
mendalami bidang manajemen sumber daya arkeologi, maka dia akan terus-menerus mengembangkan kepakarannya atau keahliannya dalam bidang manajemen sumber daya arkeologi. Yang kedua yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas tugasnya. Artinya saat mengerjakan tugasnya, saat melaksanakan kewajibannya, harus selalu berorientasi pada hasil. Setidaknya harus selalu berorientasi pada hasil. Hal ini supaya menekankan diri bahwa seorang profesional arkeolog atau seorang yang bekerja di bidang arkeologi tidak hanya bekerja menghabiskan waktu, tetapi ada hasil dari apa yang dia kerjakan. Yang ketiga yaitu memiliki rasa kebersamaan dengan teman sejawat. Artinya di sini rasa kebersamaan sangat penting supaya para arkeolog atau arkeolog yang bekerja bisa saling bahu-membahu untuk mengembangkan sumber daya arkeologi yang ada, bahu-membahu untuk meningkatkan posisi tawar dari bidang-bidang ilmu lainnya. Yang keempat yaitu memiliki jiwa profesional yang tinggi. Dengan jiwa profesional yang tinggi, maka seorang profesional di bidang arkeologi akan selalu menjunjung tinggi pekerjaannya, menjunjung tinggi tanggung jawabnya sebagai seorang arkeolog. Yang kelima yaitu perwujudan kinerja profesional, keinginan, pengembangan diri, kualitas profesi, dan kebanggaan profesi. Perwujudan kinerja profesional ini mengandung arti bahwa sebagai seorang profesional di bidang arkeologi, kita akan kemampuan individu sebagai seorang profesional. Tentunya dengan meningkatnya kemampuan individu, meningkatnya kualitas individu, meningkatnya kualitas personal, secara tidak langsung akan juga meningkatkan kualitas profesional kita di bidang arkeologi. Perwujudan kinerja profesional ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari perilaku personal. Semakin berkualitas perilaku personal seseorang, maka semakin berkualitas juga perilaku individu tersebut sebagai seorang profesional. Yang keenam yaitu peningkatan intelektualitas. Ini juga berkaitan dengan perilaku personal, bahwa personal yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi tentunya akan memberikan dampak atau meningkatkan kualitas dirinya sebagai profesional. Berikutnya yaitu setelah berlaku sebagai seorang profesional, maka berlaku dalam masyarakat. Perlu dipahami bahwa perilaku dalam masyarakat atau perilaku sosial ini menitik beratkan pada bagaimana berperilaku atau bagaimana menjaga perilaku kita sebagai seorang arkeolog profesional kepada masyarakat yang awam terhadap ilmu arkeologi. Yang pertama yaitu kita harus terampil berinteraksi secara sosial. Terampil berinteraksi sosial ini berkaitan dengan kemampuan kita menjaga komunikasi dengan masyarakat. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memberikan image, memberikan penggambaran positif sebagai seorang arkeolog kepada masyarakat. Yang kedua yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang perlu disadari bahwa kerja seorang arkeolog di bidangnya merupakan tanggung jawab sosial. Seorang arkeolog profesional ini bekerja untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Artinya dengan
mengungkapkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, dia harus memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pula yang ada di masyarakat. Jadi tugas dan kewajiban arkeolog tidak hanya bekerja untuk menelaah sebuah sumber daya arkeologi untuk dirinya sendiri, tapi perlu dipahami bahwa tugas dan kewajiban arkeolog menelaah sumber daya arkeologi bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Yang ketiga yaitu mengembangkan hubungan sosial. Artinya di sini sebagai seorang arkeolog selain terampil dan berinteraksi juga kita harus terampil berjejaring, terampil melakukan hubungan, terampil mengadakan hubungan dengan pihak-pihak lain. Dengan banyaknya jejaring, dengan hubungan baik yang dibangun dengan bidang ilmu lainnya, tentunya ini akan meningkatkan posisi Tawa sebagai seorang arkeolog. Dengan posisi Tawa yang tinggi dan saling bahu-membahu dengan bidang ilmu lain dalam satu kesatuan persepsi, yaitu peningkatan pelestarian terhadap sumber daya arkeologi, peningkatan pemanfaatan terhadap sumber daya arkeologi. Ini sangat penting untuk mencapai tujuan ilmu arkeologi, yaitu bagaimana sumber daya arkeologi dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang terakhir yaitu menciptakan dan memelihara hubungan sosial. Sebagai seorang profesional di bidang arkeologi, arkeolog profesional, kita harus bisa menciptakan dan memelihara hubungan sosial. Ini berkaitan dengan mengembangkan hubungan sosial. Kita menciptakan jejaring baru. Kita harus pandai memelihara jejaring yang ada. Hal ini tidak lain untuk mendukung kerja, tugas dan kewajiban kita sebagai seorang arkeolog. Perlu disadari bahwa seorang arkeolog tidak akan bisa mengungkap bekerja secara individu tanpa bantuan orang. Artinya, bekerja secara individu ini sangat sulit dilakukan. Kita butuh bantuan ilmu untuk mengungkapkan secara detail dan mendasar telaah yang kita lakukan terhadap sumber daya arkeologi. Yang berikutnya yaitu perilaku sebagai intelektual. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa intelektual, wawasan yang luas ini harus berlaku personal dan berlaku profesional. Nah, tetapi untuk mendapatkan wawasan yang luas ini perlu adanya perilaku intelektual. Perilaku intelektual ini pertama adalah penguasaan bidang ilmu. Bidang ilmu yang kita kuasai bidang ilmu yang kita dalami harus kita kuasai secara total. Yang kedua yaitu peningkatan kinerja profesi. Artinya di sini dapat bermakna bahwa arkeolog profesional kita setidaknya bisa melakukan aturan pada diri kita sendiri untuk terus meningkatkan kinerja sebagai seorang profesional arkeolog. Peningkatan kualitas profesi tidak hanya peningkatan kinerja atau di level kuantitas, tetapi juga kualitas dari apa yang kita kerjakan. Kualitasnya harus semakin lama semakin baik, semakin lama semakin memiliki dampak terhadap orang-orang yang menjadi tujuan dalam pembelajaran atau telaah dari sumber daya arkeologi tersebut. Yang keempat, harus selalu memiliki rasa ingin tahu yang baru. Kenapa ini penting? Karena memiliki rasa ingin tahu yang baru akan membuat kita selalu ingin belajar. Artinya rasa ingin tahu yang baru ini merupakan dasar bagaimana membentuk sebuah wawasan yang luas. Yang terakhir yaitu selalu mengikuti dan menghayati perkembangan ilmu dan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Jadi sebagai dalam menjalankan perilaku sebagai intelektual, kita berprofesi tujuan
Jangan sampai kita menjadi kita yang berperilaku sebagai seorang profesional arkeologi, seorang peneliti di bidang arkeologi, seorang yang ingin mengembangkan sumber daya arkeologi justru tertinggal dalam bidang iptek. Ini akan sangat menimbulkan kerugian bagi diri kita. Yang spiritual. Perilaku spiritual yang pertama yaitu peningkatan kualitas beragama. Artinya kita harus percaya bahwa agama merupakan benteng untuk menjaga moralitas, benteng untuk menjaga etika. Dengan meningkatkan kualitas beragama, maka secara tidak langsung kita akan meningkatkan pemahaman terhadap moral dan etika positif yang harus kita lakukan selama berprofesi. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan. Hal ini sejalan dengan peningkatan kualitas beragama, karena peningkatan kualitas beragama haruslah didasarkan pada kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, selalu memelihara kerukunan hidup sebagai umat beragama. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita menjaga meredam konflik. Karena tidak ada gunanya berkonflik, karena konflik ini hanya akan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran tanpa berefek signifikan terhadap pengembangan dan pemanfaatan sumber daya arkeologi.